Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Nur Rahman. NPM saya 19210022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas individu pengembangan dan inovasi kurikulum yang diampuh oleh Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Selamat menyimak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI ya. Ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, karakteristik silabus dan RPP PAI. Yang kedua, dasar filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI. Yang ketiga, tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Terakhir, contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu karakteristik silabus dan RPP PAI. Baik, di sini ada yang tahu seperti apa karakteristik silabus dan RPP PAI? Baik, silakan Joko. Yang tidak tahu mau tanya saya. Baik, karena Joko tidak bisa menjawab ya, kita lempar kepada, silakan Jepri jawab. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ke jawabannya Pak. Jadi untuk karakteristik silabus yang pertama yaitu berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidikan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, hanya menjadikan 3 aspek, yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisi komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menanamkan atau membentuk kompetensi tersebut. Dan yang ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Adapun untuk karakteristik RPP yang pertama, memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih atas jawabannya ya dari Saudara Jeffrey tadi. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang dasar filosofis pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Berdasarkan pandangan filsafat umum, telah mendasari aliran filsafat pendidikan yang bukan saja berpengaruh pada kurikulum, bahkan menentukan keputusan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran, termasuk silabus dan RPP. Beberapa aliran filsafat utama pendidikan, salah satunya perennialisme ya. Perennialisme merupakan salah satu aliran klasik yang paling berkenaan dari aliran realisme. Pendidikan yang sesuai dengan filsafat ini adalah pengembangan intelektual manusia. Menurut perennialisme, pendidikan harus lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Landasan filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam pembelajaran mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang memiliki suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Filosofis atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik.
Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP. Jeffrey bisa kembali dijelaskan materinya? Tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Jadi seperti ini Bapak. Tujuan pengembangan dan inovasi RPP yang pertama sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut melalui perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan, dan pengembangan sistem penilaian. Adapun untuk tujuan pengembangan dan inovasi silabus, yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistem, dan budaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Dan yang terakhir, sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan belajar secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Baik, terima kasih ya kepada saudara Jeffrey yang telah menjelaskan. Kita langsung ke langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI ya. Ada langkah-langkah dalam pengembangan dan inovasi silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, menetapkan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Adapun untuk langkah-langkah pengembangan dan inovasi RPP, yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, Bapak akan menunjukkan contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi silabus dan RPP dalam pendidikan era Society 5.0 dalam bentuk gambar berikut.